Pada Hari Orang Tua Sedunia pada tanggal 24 Juli tahun 2022 ini, kita semua akan membuat renungan mengenai orang tua. Kita merenungkan mengingat bagaimana orang tua yang ada di sekitar kita. Orang tua adalah para lansia, mereka yang lanjut usia dan menjadi orang tua kita, ataupun orang tua yang lain. Orang tua di sini bisa berarti adalah parent kita atau orang tua kita atau orang yang sudah lanjut usia atau lansia. Apa pesan Paus untuk kita? Pesan Paus untuk kita yang pertama adalah dari Mazmur 92 ayat 15. Pada masa tua mereka masih berbuah. Paus mengingatkan kepada kita bahwa orang tua itu mempunyai buah. Mereka masih dapat berbuah. Mereka masih dapat bermakna bagi kehidupan kita semua, terutama bagi diri mereka sendiri. Mereka dan kita sama-sama mencari bagaimana menjadi orang tua yang masih berbuah, karena sebenarnya Tuhan menyertai setiap masa hidup kita. Kita juga diajak untuk menghalau pikiran-pikiran negatif tentang masa tua, misalnya tanpa harapan, atau mungkin kesepian, dan seterusnya. Menjadi orang tua itu adalah anugerah. Menurut Paus, pikiran-pikiran negatif mengenai penyakit, mengenai membuang orang tua yang sudah tidak berguna adalah sesuatu yang naif, karena semua kita akan menjadi tua. Saudara-saudari yang terkasih, umur panjang adalah suatu berkat dan kita selalu meminta pada setiap perayaan ulang tahun. Tetapi apa yang terjadi ketika umur kita benar-benar panjang? Apa yang terjadi ketika usia kita di atas 65 tahun ketika kita dinyatakan sebagai lansia? Apakah kita sungguh bahagia? Apakah kita merasa masih berguna? Atau kita lebih dihantui rasa kesepian? Atau mungkin kita dihantui rasa tidak berguna, tidak berarti, kosong, ditinggalkan, tidak diterima, penuh dengan penyakit, dan lain sebagainya. Kita harus melihat dari perspektif iman kita. Kita bersama sedang membuat suatu dunia yang ramah terhadap para lansia atau orang tua. Ramah dalam arti memikirkan bagaimana kita juga mempunyai tanggung jawab terhadap mereka yang sudah lanjut usia. Sehingga kalau kita mau merayakan ulang tahun dan menyanyi panjang umurnya, serta mulia dan seterusnya, itu bisa terwujud dalam pengalaman kita sehari-hari. Mari kita halau pemikiran-pemikiran yang negatif mengenai penyakit melulu, atau tidak punya kegiatan, atau mungkin tidak ada nilai lagi, dan semuanya hanya tinggal kenangan. Itu adalah suatu pemikiran yang membuat orang menjadi semakin sakit. Paus mengatakan, berbahagialah rumah yang ditinggali oleh orang tua, dan berbahagialah keluarga yang menghormati orang tua. Apa yang dikatakan Paus ini mengena pada dunia kita, terutama di Asia ini, di mana kita memberi penghormatan yang baik kepada orang tua kita. Memang ada ajaran-ajaran lain yang mengatakan bahwa orang tua harus masih dapat berdiri sendiri. Tetapi di lain pihak juga orang tua mempunyai kelemahan-kelemahan yang tidak memungkinkan mereka untuk dapat mengurusi diri mereka sendiri. Mereka tentu membutuhkan orang-orang yang lebih muda. Bahkan itu pun ada di dalam Alkitab, baik dalam Perjanjian Lama maupun perkataan Yesus sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, pada setiap acara audiensi di Roma, Paus membuka kesempatan untuk mengajak setiap orang yang mendengarkannya merenung. Dan bahkan selama tahun 2022 ini, Paus mengajak semua orang untuk merenungkan Hari Orang Tua Sedunia. Dalam audiensinya, sebanyak belasan audiensi, dia membuat serial mengenai penghormatan dan juga pemberian waktu dan perhatian kepada orang tua. Kali ini Paus
menyampaikan dalam surat kepada orang-orang tua atau para lansia, meneguhkan hati mereka, membuat mereka tetap merasa berguna. Godaan untuk menjadi muda terus itu juga ternyata dibahas oleh Paus. Setiap orang ingin terus menjadi muda, karena muda melambangkan kekuatan, melambangkan kemenarikan mungkin ya, dan juga melambangkan kebergunaan. Tetapi bagi Paus bukan itu yang kita kejar, karena usia tua pun juga masih dapat berbuah. Kita harus dapat menemukan bagaimana buah-buah menjadi orang tua. Orang tua bisa dihinggapi rasa kosong karena tidak ada kesibukan dan timbulnya penyakit. Padahal tidak ada kegiatan atau ada kegiatan itu adalah suatu pilihan, kecuali penyakit yang membuat orang menjadi terhalang untuk melakukan aktivitas. Kalau tidak sakit, maka buatlah kegiatan. Mulai dari misalnya sekarang menelepon anak-anak, menelepon cucu-cucu, atau misalnya membuat acara-acara berdoa bersama, berkumpul bersama dalam komunitas, dan seterusnya. Orang tua yang dihinggapi rasa kosong biasanya juga karena tidak kreatif menciptakan pekerjaan atau aktivitas bagi dirinya sendiri. Dan Paus masih menegaskan juga bahwa Tuhan hadir dalam setiap situasi manusia. Kenapa Tuhan harus hadir dalam pengalaman hidup sebagai orang tua? Meskipun orang tua tidak banyak aktivitas, kita mungkin berpikir bahwa yang banyak aktivitas itu orang muda. Kalau orang muda banyak aktivitasnya berarti mereka membutuhkan perlindungan Tuhan karena mereka masih berada dalam mara bahaya, dibohongin mungkin ya, atau mungkin dikerjain, atau mungkin kehilangan pekerjaan dan seterusnya. Tetapi jangan salah, orang tua pun membutuhkan perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan supaya tidak dikuasai oleh kejahatan. Usia tua itu harus menjadi berkat. Kenapa ketakutan kita akan kejahatan pada orang tua? Orang tua yang sibuk itu orang tua yang diberkati, sibuk dalam arti mempunyai aktivitas. Tetapi ketika tidak punya pekerjaan, mulailah nanti omongin orang. Atau kalau sekarang bisa main HP, mengirim pos-pos yang tidak penting, atau bahkan membahayakan seluruh keluarga, atau bahkan mungkin curhat-curhat mengenai anak-anak dan cucunya yang kurang berhasil untuk menarik hatinya atau mengambil hati orang tua. Hal ini akan sangat merugikan. Maka ketika orang mempunyai kegiatan, dia akan melepaskan diri dari pengaruh-pengaruh itu dan membuat sesuatu yang baik. Paus mengatakan bahwa aktivitas orang tua memang berbeda dari orang muda. Aktivitas utama mereka adalah berdoa. Sejauh Anda mencintai doa, maka Anda tidak akan merasa kesepian, karena doa dapat Anda lakukan dalam semua situasi. Yang kedua, membaca kitab suci. Sesuatu yang juga mungkin sulit dilakukan oleh orang-orang yang lebih muda karena kesibukannya. Berdoa harian, menerima sakramen sesering mungkin, bahkan setiap hari. Sakramen yang bisa kita terima tiap hari adalah sakramen Ekaristi. Mungkin pernyataan-pernyataan ini bagi Anda adalah satu pernyataan-pernyataan kosong atau tradisional, tetapi tidak bagi Tuhan. Tuhan menginginkan kita justru berjalan di jalannya dengan melihat diri sendiri sebagai lansia yang tetap bisa memberkati. Memberkati itu bukan berarti memberi barang-barang. Memberkati itu juga bukan berarti membayari anak-anak atau cucu-cucu. Tetapi memberkati itu bisa dengan berdoa. Bahkan jauh lebih baik efeknya karena Tuhan diajak untuk bekerja. Hal lain supaya orang tua juga masih merasa berguna adalah orang tua mempunyai aktivitas memberi. Tetapi ini nomor 2 ya. Memberi dalam arti apa? Kalau dia masih mampu berjalan, masih mampu beraktivitas, maka perhatikanlah orang-orang yang lebih lemah, miskin, terlantar, atau mungkin dilupakan. Dia mungkin bisa memberi peneguhan kepada mereka, mengunjungi sanak kerabat, mengunjungi orang tua yang berada di panti-panti, sehingga dia sendiri merasa bahwa hidupnya diberkati karena bisa memberkati
orang lain. Orang tua juga mempunyai tanggung jawab sampai mati. Tanggung jawabnya adalah menjadi contoh, mengajar para pria dan wanita yang lebih muda supaya mempunyai pemahaman yang sama akan dunia ini. Pengalaman Anda sebagai orang tua sangat penting untuk orang-orang yang lebih muda. Hidup yang memberkati itu harus diubah caranya, bukan hanya dengan sesuatu yang memberi, sesuatu yang kelihatan, tetapi sesuatu yang tidak kelihatan pun adalah suatu panggilan. Paulus mengatakan bahwa menjadi lanjut usia itu adalah suatu panggilan, karena tidak semua orang menjadi lanjut usia berkaitan dengan takdir dan nasibnya. Ada yang harus meninggalkan dunia ini di usia muda, kan? Kalau Anda diizinkan mempunyai usia yang lanjut, berarti panggilan menjadi seorang berusia lanjut itu pasti ada, dan itu harus bisa Anda temukan dalam hidup Anda. Inilah keaktifan yang benar-benar aktif bagi para orang tua. Semoga para orang tua menjadi sadar akan panggilan ini. Orang tua bahkan bisa melindungi dunia karena doa-doanya terus-menerus mengalir. Ingatlah, kebahagiaan itu selalu berasal dari roti yang dipecahkan bersama. Ketika kita menjadi bahagia bersama, maka Anda akan menjadi tentram. Jangan membiarkan hidup di sekitar Anda rusak hanya karena Anda terus memikirkan dirimu sendiri. Doa adalah kekuatan, dan jadikan diri kita berkat sampai usia kapanpun Tuhan memberikan. Salam keluarga, Tuhan memberkati.